Materi dari talkshow kita adalah terkait tentang Hari Kontrasepsi Sedunia. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, mungkin bisa sedikit diberikan penjelasan latar belakang dulu. Apa sih Dinas P2KB-P3A itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Tuntung Pandang FM. Radionya orang per hari. Yang kami hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Dandim, Pak Kapolres yang sedang ada di lapangan memandu vaksinasi massal pada hari ini. Iya, Pak, dan betul, sekali lagi seluruh pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka menyatakan bahwa kita semua sama-sama saling sehat. Yang kedua, mudah-mudahan dengan pembicaraan atau celoteh kita pada hari ini kita juga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jadi Dinas P2KB-P3 ini adalah panjang banget itu tadi sama Mbak Eta. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi banyak juga tugasnya nih Pak ya. Banyak. Kalau dilihat tugasnya hanya satu saja, bagaimana masyarakat kita sejahtera itu saja tugasnya. Itu adalah satu. Cuma mencapai sejahtera ini tentunya kalau orangnya terlalu banyak, kesempatan kerja juga sedikit. Oleh karena itu penduduk perlu kita kendalikan. Bagaimana cara pengendalian penduduk adalah dengan ber-KB. Nah, KB itu sendiri ada undang-undangnya tahun 92 undang-undang padahal KB itu sudah lama. Tapi baru undang-undang KB itu adalah tahun 92 baru dikeluarkan. Dan nomor 10 tahun 92 adalah tentang program keluarga berencana. Keluarga berencana adalah salah satunya bagaimana pengendalian penduduk. Tentunya kemudian bagaimana masalah perempuan. Nah, kadang-kadang perempuan ini sudah ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, ini juga menjadi hashtag kita sekarang, bagaimana supaya perempuan kita ini bisa berdaya. Kalau perempuan ini kita lindungi dan berdaya, insya Allah akan menurunkan kelahiran atau memberi ibu yang sehat, akan menjadikan anak yang baik dan sehat untuk generasi yang akan datang. Sehat, kuat dan tidaknya generasi yang akan datang tergantung pada ibu yang sehat dan kuat. Tentunya ibu sering diistilahkan ibu adalah tiang negara. Oleh karena itu ibu ini kita berikan. Nah, kemudian kalau sudah adanya anak, anak ini juga harus kita lindungi. Oleh karena itu sekarang kita lihat ada beberapa keluarga yang dengan tega mempekerjakan anak di bawah umur. Anak tuh orang yang memang di bawah umur, anaknya belum masih perlu perlindungan, masih perlu perawatan, tapi disuruh berpanas-panas, kemudian dieksploitasi. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita mengetahui bahwa pengendalian penduduk ini tadi dengan cara ber-KB. KB itu adalah program kita namanya Program Nasional Pengendalian Penduduk dalam suatu wilayah negara. Nah, caranya kan macam-macam. KB ada namanya pengendalian kelahiran itu ada bagi yang sementara maupun yang permanen. Jadi ada metode jangka panjang, Pak ya, ada metode jangka pendek. Artinya kontrasepsi itu ada alat bagaimana untuk mencegah kehamilan. Nah, mencegah kehamilan ini apakah ada yang sementara maupun yang jangka panjang. Jangka panjang artinya sekalian langsung tidak akan hamil lagi. Tentunya memilih atau ber-KB ini juga harus sama-sama disetujui oleh keluarga. Artinya bapak dan ibu harus sudah sama-sama setuju tujuan ber-KB itu apa sih, atau nggak ber-KB sama sekali. Dulu, alasannya Pak ya? Alasannya kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki, memang benar. Betul banyak anak banyak rezeki, tapi jangan terlalu cepat. Kalau anak di bawah 1000 hari, 1000 hari itulah usia pembentukan anak baik fisik maupun itu biasa kita sebut dengan periode emas, Pak ya? Ya, periode emas kalau anak. Ini harus terjaga. Kurang dari itu biasanya anaknya akan
terjadi macam-macam. Artinya kurang kasih sayang, tiba-tiba datangnya kalau sudah 1000 hari kurang lebih 3 tahun lah. Nah inilah bagaimana supaya 3 tahun ini tentunya adalah upaya penjarangan tadi dengan menggunakan kontrasepsinya bisa alami ataupun juga dengan alatnya ada sekarang. Yang alami biasanya kan gitu, menghitung dari siklus haid, Pak ya. Dari siklus haid. Jangan pada saat subur-suburnya ibunya tapi biasanya menghitung siklus haid itu sering kedodoran. Betul. Kenapa? Karena biasanya antara bapak dan ibu mungkin sedang asik-asik kelewat satu. Iya, atau belum waktunya sudah. Nah. Bapaknya sedang lapar, ibunya juga mau gitu. Iya. Jadi memang untuk cara kontrasepsi yang alami ini untuk tingkat kegagalannya itu cukup tinggi, Pak ya. Aman itu. Ya. Baik, dari penjelasan Bapak tadi ternyata Dinas DP2K BP3A ini memiliki fungsi yang luar biasa sekali sebagai salah satu dinas yang kalau boleh kita katakan ini adalah dinas yang mengurusi bagaimana generasi kita yang akan datang itu akan hadir, begitu Pak ya. Betul. Jadi mulai dari kita kendalikan penduduknya agar tidak terlalu cepat bertambah, kemudian kita jaga perempuannya sebagai ibu yang akan melahirkan generasi, kesehatannya juga kita jaga agar dia bisa melahirkan generasi yang cerdas, kuat dan sehat seperti yang Bapak katakan tadi untuk masa depan. Dan ketika anaknya lahir, anak ini juga kita berikan perlindungan agar dia bisa tumbuh dan mendapatkan hak-hak hidupnya sesuai dengan apa yang dia harapkan dan dia perlukan untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa yang akan datang. Luar biasa sekali. Tujuannya tadi cuma satu kata Pak Dayat, adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, Pak ya. Baik, nah dari sekian banyak tugas-tugas yang ada di Dinas P2K BP3A, pada hari ini kita akan membahas tentang kontrasepsi. Karena kenapa kita mengambil kontrasepsi? Karena ini bertepatan dengan Hari Kontrasepsi Sedunia, Pak ya. Yang 26 September pada tanggal 26 September. Kita duluan ya. Kita duluan. Baik, kita duluan. Nah, mungkin bisa diceritakan nih bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DP2K BP3A terkait upaya kontrasepsi ini, terutama untuk pengendalian penduduk dulu sepertinya. Baik, kontrasepsi itu sendiri adalah salah satu alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, tentunya kalau kita lihat bisa digunakan oleh laki-laki ataupun yang perempuan, terutama yang sudah berumah tangga. Nah, kalau yang belum berumah tangga belum sah. Tolong hindari lah. Kemudian dia juga punya jangka waktu. Ada biasanya ya istilah kadaluarsa itu. Kalau kita lihat dari segi cara pemakaian, ada yang bisa digunakan sendiri. Dan kemudian ada yang harus mendapatkan bantuan orang lain untuk pemakaiannya. Kalau digunakan sendiri mungkin kayak minum pil, yang mungkin perlu bantuan juga untuk mengambilkan airnya. Untuk mengambilkan airnya, Pak ya. Bapaknya bisa bersama-sama. Nah, kemudian yang penggunaan yang lain misalnya pakai pasang impan nggak mungkin bisa sendiri. Dengan bantuan tenaga kesehatan. Bu Eta mungkin kalau sudah pahit bisa pasang sendiri lah. Takut tapi Pak. Oke. Kemudian kalau kita lihat jadi efektivitasnya, berarti efektivitas kan ada yang yang temporer dan kemudian kontrasepsi yang permanen. Yang permanen itu artinya kalau sudah kontemporer nih, kalau kita lihat kita hanya menjarangkan. Ya kita ada kemungkinan masih punya keinginan anak mungkin. Jadi sekarang untuk mengatur jarak kelahiran. Nah, ada yang satu lagi karena sudah merasa cukup anaknya, mungkin sudah merasa tua. Nah, ini dengan yang metode KB jangka panjang tadi. Nah, ini kita lihat ada contoh yang sangat baik nih. Kemarin alhamdulillah pada 2 hari yang lalu kita bertemu dengan Pak Bupati di beliau menyempatkan diri ke dinas untuk bertemu dengan teman-teman. Nah, ternyata Pak Bupati ini KB-nya KB yang sudah jangka panjang, KB permanen. MOI. Iya, ibunya MOI. Ternyata MOI pada tahun 97. Luar biasa. Selidik ternyata orang tuanya Pak Bupati juga
pakai MOI tahun 79, ada jangka waktu 20 tahun ini periode bersamaan. Nah ini sangat jarang terjadi. Kelihatan ada satu garis keturunan atau garis ibunya sudah kontrasepsi permanen, KB mantap. Ternyata anaknya juga demikian pada selang 20 ini. Bisa kita contoh bahwa MOI itu aman bagi kita. Contohnya gak jauh-jauh deh, Pak Bupati pimpinan kita sudah melakukan itu. Dan ini juga bisa jadi contoh Pak ya, bahwa ternyata dengan mengatur jarak kelahiran kita bisa lebih fokus terhadap masa depan anak. Buktinya dari orang tua Pak Bupati yang berkontrasepsi jangka panjang, teratur jarak anaknya, beliau dapat menjadikan anaknya menjadi seorang bupati. Seperti itu Pak ya. Nah, ini juga bisa jadi contoh bagi masyarakat kita bahwa penting mengatur jarak kehamilan. Seperti yang Pak Dayat bilang tadi, kalau dulu memang banyak anak itu karena banyak rezeki, tetapi di zaman sekarang ini mungkin banyak anak akan sedikit kesusahan untuk mengatur apa yang akan menjadi masa depan anak kita nanti. Seperti itu. Nah, kita untuk berbicara ke alat kontrasepsi sebentar dulu Pak ya, kita ke upaya-upaya dulu nih dalam rangka pengendalian penduduk selain menggunakan kontrasepsi. Apakah ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh DP2 KBP3A untuk pengendalian penduduk ini? Apakah dengan cara atau mungkin cara-cara lain yang terjun ke masyarakat langsung Pak untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terkait pengendalian penduduk ini? Baik Bu, jadi kita dalam rangka kegiatan pengendalian ini kita juga punya penyuluh keluarga berencana namanya SDPKB. Nah kemudian masing-masing desa satu ada namanya PPKB, pembantu penyuluh keluarga berencana. Kemudian di bawahnya lagi ada sub PPKBD. Artinya di bawah lagi itu kalau PPKBD tadi itu satu desa satu, tapi sub PPKBD ini per RT boleh, per RW juga boleh. Jadi itu cukup banyak. Nah ini juga tugas mereka ini apa? Tugasnya banyak. Ada yang bina balita, ada bina remaja, ada bina lansia. Sampai lansia juga masih kita urus. Masih diurusin, jadi, Pak ya. Bagaimana pembinaan ini? Nah, kemudian kita juga bersinergi dalam rangka yang timbang-timbang anak itu. Posyandu. Nah, ini di posyandu kan ada juga nanti di situ bina keluarga balita. Ya, orang tuanya yang kita bina ini sebagaimana untuk melindungi, mendidik si balita ini. Nah kemudian pada saatnya juga dengan bina remaja kita juga demikian. Bagaimana dengan menangani lansia yang ada di rumah juga itu dilakukan. Nah, artinya upaya pengendalian penduduk ini tidak hanya dengan menggunakan cara kontrasepsi atau keluarga berencana, tetapi kita juga mengendalikan kesehatan para remaja, membina keluarga untuk bagaimana menciptakan remaja yang sehat dan juga lansia yang juga perlu dirawat dengan baik, seperti itu Pak ya. Oke. Jadi kita lihat ya dari bagaimana mengendalikan ini. Kita juga bagaimana membekali remaja ini agar tidak kawin di usia anak dini ya. Artinya jangan dini itu nama orang tuh nanti Dini Setiawati usia anak itu jangan kawin dulu kan minimal 20 tahun. Nah kalau 20 tahun ini kan masa reproduksinya juga sudah kuat dan dia sudah bisa berpikir dengan baik. Betul, secara psikologi sudah siap untuk berumah tangga Pak ya. Atau KBT lah mengatur bagaimana kita merencanakan sebuah keluarga yang baik dan sehat. Seperti yang saya katakan tadi, setelah ini kita akan membicarakan tentang ramainya atau serunya membahas tentang perkawinan di usia anak ya. Untuk Tanah Laut sendiri bagaimana nih Pak? Di Tanah Laut sendiri apakah angka usia perkawinan anak ini cukup tinggi atau seperti apa? Kita lihat bahwa kemarin itu ternyata cukup tinggi angkanya. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan MOU dengan Pengadilan Agama Pleikhari bagaimana penanganan untuk rencana kawin
di usia anak. Jadi paling tidak itu sudah konseling dulu, kemudian dimasukkan lagi ke pengadilan. Pengadilan lah yang nanti yang memutus. Ini kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang dilematis ya Pak ya. Secara kesehatan seorang anak atau apalagi perempuan, dia belum siap untuk berumah tangga, terutama dari sisi organ reproduksinya, kemudian juga psikologisnya. Namun di sisi agama juga orang tua terkadang ini takut anaknya melakukan hal-hal yang tidak seperti itu atau yang melanggar aturan agama, sehingga cara yang paling aman bagi mereka adalah dengan cara menikahkan atau mengawinkan anak tersebut. Nah, dalam keadaan dilematik seperti ini Pak, upaya-upaya yang kita lakukan itu seperti apa saja? Baik, selama ini demikian, kita juga melalui kegiatan PIK remaja kita menyampaikan pembinaannya, bagaimana supaya paling tidak menunda kelahiran dulu lah. Dengan demikian kita tahu bahwa hamil di bawah umur atau yang terlalu muda ini mengandung risiko yang sangat banyak. Oleh karena itu paling tidak pertama kita menyampaikan di PIK remaja itu menunda usia kawin. Nah kemudian kalau memang mereka sudah terlanjur kawin, nggak bisa lagi ditahan-tahan, nah, kemudian kita sarankan untuk menunda kehamilan sampai usia yang matang, yang artinya menurut segi kesehatan itu cukup mapan lah sudah untuk di rahimnya untuk dibuahi. Sekitar usia 20 tahun Pak 20 tahun, 19-20 lah. Kemudian juga dari sisi psikologisnya, mungkin anak untuk berumah tangga itu juga belum siap untuk menghadapi segala permasalahan rumah tangga. Itu juga yang akan menjadi kendala nanti ketika seorang anak itu melakukan pernikahan di usia anak, maka angka perceraian pun akan semakin tinggi Pak ya. Ya betul. Oleh karena itu kita juga melalui pembinaan usia subur ini, nanti Pak Paujan lah yang menyampaikan, kita punya ada program juga di situ. Kita ada penyakit untuk pembelajaran dan sekaligus bagaimana mereka dalam rangka pengaturan ini. Jadi Pak Paujan nanti yang bisa menjelaskannya lebih baik lah. Oke, kalau begitu kita ke Pak Paujan nih. Seperti yang disampaikan Pak Dayat tadi Pak, upaya-upaya yang dilakukan di bidangnya Bapak nih untuk pengendalian pernikahan di usia dini, di usia anak tadi ya, kata Pak Dayat jangan usia dini ya, di usia anak, dan untuk mencegah terjadinya angka perceraian. Terima kasih Bu Eta. Kita kembali dulu Bu Eta ke ini tadi topik kita. Ya, topik kita ini kan terkait dengan Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, jadi untuk Hari Kontrasepsi Sedunia ini jatuh pada tanggal 26 September nanti, ya. Dinamakan Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day 2021. Nah, untuk tahun ini merupakan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang ke-14. Nah, ya, sejatinya hal ini perlu untuk meningkatkan kesadaran terutama pasangan usia subur yang sudah menikah akan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Nah, selain itu juga agar memungkinkan pasangan usia subur dalam membuat pilihan metode kontrasepsi berdasarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual mereka. Nah, untuk tahun ini Hari Kontrasepsi Sedunia ini kalau untuk di Indonesia itu temanya adalah digitalisasi layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di era pandemi untuk membangun SDM berkualitas. Jadi untuk gagasan utama yang ditawarkan dalam program keluarga berencana adalah pertama perencanaan keluarga, yaitu perencanaan dalam membangun dan menjalankan seluruh tahapan kehidupan berkeluarga. Nah, jadi di sini keluarga berencana akan berhasil jika keluarga dan anggota keluarga mampu dalam merencanakan kehidupan di semua tahapannya. Termasuk tadi mengatur usia untuk menikah, Pak, ya? Termasuk mengatur usia untuk menikah. Nah, di sini tadi kan penekanannya adalah terkait dengan kontrasepsi. Jadi kontrasepsi merupakan salah satu bagian dalam pengelolaan program keluarga berencana.
Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi disampaikan upaya-upaya ya, upaya-upaya langkah yang dilakukan dalam rangka ini dan juga keluarga berencana ini. Iya. Kalau di bidang kami, khususnya bidang itu kasih ketahanan keluarga, itu berbasis kelompok. Nah, jadi ada pembinaan ketahanan keluarga, ada Tribina. Tribina itu terdiri dari Bina Keluarga Balita, kemudian Bina Keluarga Remaja, dan juga Bina Keluarga Lansia. Nah, dalam hal ini yang sangat berperan itu yaitu pertama ya penyuluh KB sendiri, kemudian juga dibantu oleh kader-kader seperti itu. Dan sasarannya ini orang tua, Pak ya? Iya, sasarannya ini pembinaan untuk orang tua seperti itu. Jadi supaya jangan salah penafsiran, karena kita cukup memahami juga di masyarakat, Pak. Saya nih, terutama saya yang pernah berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Ada beberapa persepsi yang berbeda seperti itu yang ditangkap oleh masyarakat. Seperti Bina Keluarga Balita, mereka mengira balitanya, Pak, yang dibina seperti itu. Iya, Bina Keluarga Remaja, mereka remajanya yang dibina. Begitu juga dengan Bina Keluarga Lansia, padahal keluarganya yang harus kita bina, Pak ya. Bagaimana cara merawat balita, bagaimana cara menjaga remaja dan juga memperhatikan kesehatan lansia seperti itu. Oke, lanjut Pak Fauzan. Nah, adapun untuk mengisi dari kegiatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini tahun 2021 ini, pertama ini kita kemarin dari perwakilan BKKBN Provinsi ada mengirimkan surat, nah agar kita mengisi kegiatan ini berupa pelayanan KB. Nah, jadi untuk waktunya itu dari tanggal 26 September sampai dengan 26 Oktober tahun 2021. 1 bulan, Pak ya? Iya, 1 bulan. Yang mana untuk Kabupaten Tanah Laut itu sudah ada target-target. Nah, jadi target dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ini, Tanah Laut itu untuk IUD itu 31, kemudian MOW 12, MOP-nya 2, untuk kondom tuh 109, implannya 201, suntiknya 5.416 dan pil 3.340. Nah, untuk menindaklanjuti dari target-target ini, kita kan di Tanah Laut nih ada 11 balai penyuluhan. Nah, di mana masing-masing balai ya di kecamatan masing-masing balai itu mempunyai koordinator balai, ya, koordinator penyuluh. Nanti kami akan menyampaikan ke masing-masing balai agar membuat target masing-masing. Jadi setiap kecamatan itu yang sesuai dengan target di provinsi itu, misalnya per hari untuk IUD-nya berapa, misalnya implannya berapa, kemudian jadi dari target keseluruhan ini nanti dibagi per kecamatan, Pak, ya? Dibagi per kecamatan, ya sesuai nanti dengan mungkin nanti dapatnya akseptornya berapa mungkin di sana. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya juga dari PDKB kami melakukan koordinasi, nah dan meminta dukungan terhadap mitra kerja. Nah, mitra kerja kita ini kan khususnya Dinas Kesehatan ya, kemudian Ikatan Bidan Indonesia, TNI dan Polri. Nah, dalam pelaksanaan bulan pelayanan KB. Nah, ini hampir sama seperti kegiatan kemarin waktu pelayanan KB serentak. Nah, pelayanan KB serentak kemarin juga kita melakukan koordinasi seperti ini. Juga ada kegiatan-kegiatan momentum lain seperti kegiatan menunggal tuntung pandang, kan kita juga melaksanakan pelayanan KB. Kemudian kemarin juga di Desa Tanjung kita melaksanakan pelayanan KB pada kegiatan TMMD. Ya, seperti itu.
dalam kegiatan-kegiatan momental seperti itu Pak ya. Iya. Nah untuk tanah laut sendiri Pak, dari sekian banyak jenis kontrasepsi ini yang paling banyak yang dipakai oleh masyarakat itu kontrasepsi apa Pak? Untuk kontrasepsi di tanah laut ya, memang yang terbanyak itu ya obat. Pil ya? Pil. Meskipun pil ini untuk tingkat kegagalannya juga cukup tinggi Pak ya. Tinggi. Takut lupa minumnya. Kemudian untuk ini kan ada target untuk IUD, MOW dan MOP. Targetnya cukup kecil ya kita. Apakah ini karena masih sulitnya masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi seperti ini mungkin Pak ya? Jadi kita ditargetkan hanya cukup 31, 12 targetnya dan ya. 2 ini. Bagaimana animo masyarakat selama ini terhadap kontrasepsi jangka panjang dan kontrasepsi mantap ini Pak? Ya memang untuk kontrasepsi mantap ini kita memerlukan masih ada edukasi yang baik kepada masyarakat kita. Agak susah-susah juga karena biasanya jangan-jangan mau kepingin lagi. Nah ini masih, makanya tadi saya bilang dari pertama bahwa harus ada persetujuan, ada istilah orang Inggris itu ada pamanderan antara kesepakatan ya. Kesepakatan MOU ujar orang Banjar. Nah, alhamdulillah kemarin kami juga melaksanakan MOU dengan fasilitas kesehatan kita, rumah sakit, poskes kemarin secara nasional kita lakukan. Artinya untuk dalam pelayanan KB ini. Makanya untuk MOU dan MOP ini juga perlu edukasi yang cukup ya harus, makanya target kita juga tidak terlalu banyak. Oke, dan rekan dengar untuk Pandang FM, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0811-5012-304, bisa mengirimkan WA atau Anda bisa berinteraksi secara langsung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Dan untuk tema talkshow kita pagi hari ini cukup seru ya, karena ini mengait tentang kontrasepsi, yang mana ini juga merupakan satu permasalahan yang banyak kita temui di masyarakat. Bagaimana penggunaan kontrasepsi yang benar, bagaimana kontrasepsi yang efektif yang seharusnya bisa digunakan oleh masyarakat, namun karena masih kurangnya pengetahuan atau mungkin kurangnya kesadaran edukasi, masyarakat sehingga penggunaan itu masih belum tepat kepada sasarannya. Nah, terkait dengan Hari Kontrasepsi Sedunia tadi yang disampaikan oleh Pak Paujan tadi ya, bahwa ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, diantaranya adalah pemasangan kontrasepsi nanti secara massal yang dilakukan di masing-masing kecamatan. Nah, sudah ada semacam pengumuman atau mungkin semacam informasi yang disampaikan kepada masyarakat Pak tentang rencana pelayanan KB ini, sehingga mungkin nanti ada masyarakat yang pengen ikut, yang tadinya belum pakai IUD, mungkin aku mau ganti pakai IUD seperti itu. Apakah sudah ada semacam promosinya gitu Pak? Memang sudah ada Pak, Bu. Kemarin kepada setiap kegiatan kita yang mengumpulkan orang atau mengumpulkan kader, kita sudah sampaikan di situ. Nantinya pada mulai tanggal 26 sampai 26 September 26 Oktober di bulan kontrasepsi ini kita akan melaksanakan demikian. Jadi dari awal setiap kali kita pertemuan, ya kebetulan kita ini pertemuannya cukup padat. Hari ini ada 4 pertemuan di desa mengumpulkan kader-kader, ini juga kita lakukan. Yang kemarin ada 3 kali kita pertemuan di dinas. Untuk kader, penyuluh juga itu sudah kita sampaikan bahwa akan ada kegiatan ini untuk segera menyusun menghimpun calon-calon kita ini, kemudian kontrasepsi mana yang mereka mau pilih dari yang sekian, termasuk yang target yang kecil tadi. Ini juga kita sampaikan kepada kader-kader kita bagaimana mendekati orang-orang yang anaknya sudah lebih dari 3. Kemudian usianya juga sudah usianya masih muda itu, dan usianya juga ada yang sudah di atas 40. Siapa tahu nanti dari beliau-beliau ini kita akan dapatkan, mudah-mudahan yang target ini kita bisa melebihi dari target yang ada. Jadi mekanismenya untuk mencari konsep apa sih namanya akseptor. Pak? Akseptor ya, konseptor. Mencari akseptor ini masyarakat itu bisa langsung menghubungi ke sub PKBD seperti itu Pak? kita. Sub PKBD yang ada di desa masing-masing Pak. Betul. Ya. Jadi sub PKBD juga kita kan melihat bahwa
di lingkungan kan mereka punya data sendiri, yang sudah punya KB berapa, yang sudah punya kelompok KB, masuk kelompok KB berapa, mana yang belum, terutama untuk pasangan usia subur. Nah, pendekatan tadi untuk kontrasepsi jangka mantapnya, terutama yang sudah ber-KB, ini dianjurkan untuk kontrasepsi mantap, terutama yang sudah di atas 35 ke atas. Artinya ada mereka nih, apakah sudah cukup? Sudah cukup, ya sudah cukup. Ya, seperti Pak Bupati juga kan. 97 sudah menggunakan kontrasepsi mantap. Beliau sudah merasa bahwa ini sudah cukup, ya ada saja, terus lanjutnya jadi supaya tidak ada beban lagi yang ke depan. Jadi cukup untuk memikirkan masa depan anak saja lagi Pak ya, setelah kita itu, punya anak yang cukup. Makanya untuk yang program yang rencana kita kegiatan kita 1 bulan ini sudah kita sampaikan duluan. Seterimanya kami surat target ini bahwa tahun ini ada kegiatan ini, kita juga sampaikan. Rekan Eta, kita kan tahu ya bahwa dari kita di masa pandemi COVID-19 ya, dan masyarakat tuh enggan ataupun takut ke fasilitas kesehatan. Apakah ini juga dapat COVID-19 menghambat dari pelayanan kontrasepsi ataupun juga jadi meningkatkan jumlah kelahiran? Dan selain dari masyarakat yang takut ke fasilitas kesehatan ya, para praktek-praktek kesehatan pun juga jaga jarak nih Pak, agak-agak takut juga untuk memberikan pelayanan. Bagaimana pengaruhnya nih terhadap pelayanan kontrasepsi? Mungkin saya tambahkan ya terkait dengan pelayanan KB di masa pandemi. Nah, jadi kalau pelayanan KB di masa pandemi, kemarin kita kan sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait itu, dan Dinas Kesehatan sudah menyampaikan surat terkait pedoman pelayanan KB di masa pandemi itu sudah 2 kali ke masing-masing fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya untuk pelayanan MKJP khususnya implan, implan itu kan kalau kemarin itu ada masing-masing poskes itu kan ada yang berbeda SOP, misalnya ada yang mewajibkan rapid, misalnya ada yang tidak. Nah, kalau sesuai dengan pedoman itu tidak perlu rapid. Ya, cuma hanya petugas yang memasang implan saja harus menggunakan APD. Ya, seperti itu. Jadi harus perlindungannya ya Pak ya dari petugas yang memasang. Kecuali kalau misalnya pelayanan MOW misalnya, MOW, nah itu harus dirapid dulu. Iya betul. Ya, seperti itu. Karena itu merupakan satu tindakan yang cukup besar Pak ya, ada operasi kecil yang dilakukan untuk MOW ataupun MOP tadi. Jadi secara keseluruhan pada masa pandemi ini tidak terlalu berpengaruh signifikan Pak ya terhadap pelayanan kontrasepsi. Iya, tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Apakah ada juga nih Pak kasus-kasus di mana karena masyarakat yang seperti disampaikan Bang Iwan tadi takut datang ke fasilitas kesehatan, kemudian mereka merubah alat kontrasepsinya yang dari tadinya suntik misalnya, dari takut ke bidan atau takut ke puskesmas, udah beli pil aja di pasar. Ada nggak Pak kasus yang seperti itu nih selama pandemi ini? Ya, itu kan kalau masalah yang alat kontrasepsi tadi ya, itu memang yang hak mereka kan, hak yang si masyarakat kan, misalnya istilahnya bukan istilahnya kalau di KB itu ganti cara. Ya, ganti cara. Itu kan ada misalnya kalau implan itu kan 3 tahun tuh. Nah, setelah 3 tahun, apakah setelah dibongkar pasang lagi atau ganti cara? Nah, itu kan hak mereka. Dari reseptor Pak ya. Termasuk juga ketika mereka takut ke fasilitas kesehatan untuk suntik, mereka ganti pakai pil KB dulu gitu. Yang pasti masyarakat tetap menggunakan kontrasepsi Pak ya? Iya, tetap menggunakan kontrasepsi. Tetap mencegah kehamilan tentunya ya. Mencegah kehamilan, karena itu yang sangat penting sekali untuk dilakukan agar kita bisa mengatur jarak kehamilan dan fokus terhadap memperhatikan masa depan anak seperti itu. Kemudian mungkin ditambahkan bahwa untuk tadi Pak, untuk yang di P2KB kemarin itu kan sudah ada dikeluarkan Perpres tentang stunting ya. Nah, Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting. Yang mana kalau kita baca di dalam Perpres tersebut untuk di Perpres itu untuk ketua pelaksana dalam penurunan stunting itu adalah BKKBN seperti itu. Nah, kemarin hari Sabtu sudah dilakukan sosialisasi. Dan kebetulan juga Pak Bupati diundang ke ini kantor gubernur ya, Mahligai
sekaligus menerima. Terkait dengan ini sosialisasi Perpres tersebut. Nah, kemudian untuk di tahun 2021, nah ini yang terkait dengan stunting ini, untuk DP2KB ini sudah ada beberapa program yang dilaksanakan. Seperti di bidang pengendalian penduduk itu tahun ini kan ada PK21. Nah, PK21 terkait pendataan keluarga. Nah, itu pendataan keluarga tahun ini memuat ada indikator-indikator stunting yang mana berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu sebelumnya tidak ada pengukuran, Mbak ya. Dulu kan stunting itu cuma ditimbang ya, Bu ya. Nah, kemudian ada pengukuran. Kemudian juga pendataan keluarga mendeteksi keluarga yang menyandang anak stunting. Nah, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pelayanan keluarga berencana. Nah, ini tadi sudah sampaikan juga pelayanan keluarga ada non MKJP seperti pil, kondom, suntik. Nah, kemudian tempat pelayanan KB karena tadi sudah kemarin baru saja kita melaksanakan MOU kesepahaman dengan fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit dan juga puskesmas. Nah, jadi fasilitas kesehatannya sudah kerjasama dengan DP2KB P3A. Nah, jadi ini puskesmas se-Kabupaten Tanah Laut, rumah sakit RSUD Haji Biasin, dan juga kita nih mempunyai bidan praktek mandiri. Nah, seperti contoh di Kecamatan Jorong tuh ada bidan Ibu Kamilah itu ya. Nah, itu beliau juga melayani dalam pelayanan KB seperti itu. Nah, ini untuk yang pelayanan keluarga berencana MKJP ini ada pemberian pelayanan IUD. Nah, kemudian juga implan itu bisa dokter, bisa juga bidan. Nah, kemudian kalau ada ini kebetulan belum ada nih ya yang untuk vasektomi itu. Vasektomi berarti MOP, Pak ya? Iya, MOP. MOP sampai sekarang sangat sulit, Bu. Sangat sulit kita mencari aseptornya. Ya. Jadi mungkin sekalian nih Pak, mumpung ini dihimbau aja nih para lelaki nih Pak. jangan perempuan terus yang ber-KB gitu kan, kasihan juga. Jadi kemarin Bu, kalau setiap pertemuan dengan PLKB itu Bu, dikatakan oleh PLKB, ayo Pak Kabitnya duluan katanya. Maunya harus jadi ya. Kata saya masih mempelajari dan mempertimbangkan katanya. Iya, mungkin ini juga berkaitan juga dengan gender Pak ya. Jadi untuk memang masalah pengendalian penduduk ini ternyata kompleks sekali. Banyak seperti yang sudah kita perbincangkan di pagi hari ini ya, tidak hanya terkait tentang masalah mengatur kehamilan melalui kontrasepsi atau mengatur usia nikah, kemudian juga bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa seperti apa untuk bisa mendapatkan suatu keluarga yang bisa hidup dengan sejahtera seperti itu. Nah, masih dalam hari kontrasepsi nanti nih Pak, selain dari pelayanan kontrasepsi yang dalam 1 bulan kontrasepsi tadi, apakah ada kegiatan-kegiatan lain Pak? Seperti biasanya kan kalau di Manunggal Tuntung Pandang itu kan selain dari pelayanan KB, juga ada KII ya Pak ya, konseling ya. Iya, konseling itu biasanya. Ya, kalau ada yang mau ya istilahnya konsultasi lah terkait bagaimana ini pelayanan KB, apakah aman, seperti apa, nanti dijelaskan oleh ya petugas atau penyuluhnya seperti itu. Oke. Ya. Mengingat nih banyaknya masyarakat kita yang masih belum paham tentang kontrasepsi, kurangnya kesadaran untuk memakai kontrasepsi nih, apakah ada rencana nih Pak dari DP2KB P3A ini untuk mengangkat salah satu orang duta kontrasepsi seperti itu, atau menjadikan salah satu tokoh pioner nih untuk bisa jadi percontohan bagi masyarakat kita dalam penggunaan kontrasepsi ini Pak? Kalau untuk yang sampai dengan saat ini itu kan ada di PKR itu ya, kemudian ada genre ya, generasi berencana seperti itu kan. Kita sudah punya Pak ya, sudah punya generasi berencana itu. Berarti sudah ada dutanya nih ya, Pak? Ya sudah ada duta, cuma ya dutanya ya dari anak muda itu ya, seperti itu. Berarti sudah ada untuk generasi berencana tadi Pak ya? Ya. Oke. Satu, kemudian kami juga menggunakan media sosial Bu. Jadi kalau
Ibu Eta buka di Facebook, itu ada bidang KBKS. Jadi itu kegiatan-kegiatan khususnya di bidang KBKS itu pasti kami upload. Nah itu Bapak lihat tuh, kalau yang ngasih jempol di postingan KBKS itu ada di situ Pak, nama saya. Jadi saya salah satu pemerhati juga untuk media sosial KBKS ini, luar biasa sekali. Saya merasa saat ini juga upaya-upaya dari DP2 KBP3A itu semakin meningkat ya, dalam upaya kita memberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya berkontrasepsi atau mengendalikan penduduk dan juga merencanakan keluarga. Iya, Bu Eta, jadi di samping yang sudah ada, kami juga nambah layanan itu. Sejak kemarin ulun masuk di dinas, kita sudah buka bahwa dinas itu adalah markas besar kegiatan kita. Jadi siapapun boleh berinteraksi, mau memberikan informasi atau mau bertanya. Jadi bisa datang langsung ke dinas. Datang langsung ke dinas, silakan. Kita buka sebuka-bukanya. Oke. Tapi sebelum datang ke dinas ada yang bertanya di WA nih ya. Ada rekan Wahidah di Ranggang nih ya. Katanya apakah benar minum PKB untuk waktu yang lama dapat menyebabkan sulit hamil? Jadi itu aja pertanyaannya ya dari Wahidah di Ranggang. Siapa nih? Berkompeten untuk menjawab. Jadi ada masyarakat dari Ranggang. Terima kasih rekan Wahidah sudah bergabung. Silakan Pak Sugeng lah yang gantian lah bicaranya. Terima kasih. Begini ya Ibu ya, selama kita menjadi penyuluh ya, itu kita sekitar berapa? 24 tahun kita dinas di DP2 KBP3A, dan dari pengalaman yang ada sebenarnya hampir tidak ada yang akibat penggunaan kontrasepsi menyebabkan sulitnya untuk hamil kan gitu. Gitu. Selama yang kita tahu belum pernah ada informasi yang demikian, karena biasanya masyarakat itu sebelum menggunakan alat kontrasepsi itu kita kasihkan semacam konseling ataupun informasi bahwa apabila Bapak Ibu masih umur sekian, bagusnya menggunakan alat kontrasepsi yang ini. Misalnya ya, kalau untuk yang perkawinan dini, anak yang masih muda, usia 17 itu kita sarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi pil. Jangan suntik ataupun IUD, apalagi IUD kan gitu ya. Nah itu. Nah, kecuali kalau misalnya dia sudah punya anak satu, nah itu baru kita arahkan menggunakan suntik ataupun barangkali yang lebih, kalau memang ingin menjaga betul seperti kata Bapak Kepala Dinas tadi, gunakanlah yang 3 tahun yaitu implan kan gitu. Jadi barangkali perlu diperiksa ya, kalau memang ada keluhan kok sulit hamil akibat kontrasepsi, itu barangkali mungkin faktor-faktor lain. Itu silahkan periksa ke dokter spesialis kandungan. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi boleh kita simpulkan kembali bahwa secara umum tidak ada pengaruh yang signifikan Pak ya terhadap kesuburan terkait penggunaan kontrasepsi jangka panjang, misalnya minum pil yang cukup lama tadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Wahidah tadi ya. Jadi kalau lama minum pil itu tidak akan menyebabkan sulit hamil ya Pak Sugeng ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kontrasepsi apa yang tepat digunakan oleh seorang perempuan. Seperti itu. Misalnya kata Pak Sugeng tadi kan, kalau belum punya anak lebih baik pakai kontrasepsi ini ya. Kalau sudah punya anak satu lebih baik ini. Dan ketepatan dalam memilih alat kontrasepsi itulah yang juga akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu, seperti itu. Nah, mungkin bisa menjawab pertanyaan itu ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Wahidah. Dan pengalaman saya juga sebagai seorang bidan nih Pak. Bidan yang ngomong nih ya. Iya. Iya, memang tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kesuburan ya dari sebuah alat kontrasepsi seperti itu. Hanya saja kita memang perlu memberikan konseling dan pemahaman yang baik terhadap masyarakat, dan bidan juga itu memiliki kewajiban untuk memberikan informasi ataupun juga memberikan pemahaman kepada masyarakat alat kontrasepsi apa yang tepat untuk bisa digunakan oleh seorang perempuan. Pak Paujan ada yang mau ditambahkan? Mungkin menambahkan, memang benar Bu, kalau di masyarakat tuh mungkin itu melihat ini apakah mitos atau fakta seperti itu kan. Nah, seperti contohnya di sini kan pil dan suntik dapat menyebabkan berat badan naik. Nah, ini kan masyarakatnya apakah benar apa enggak seperti itu kan. Nah, faktanya berat badan berubah secara alami sejalan dengan perubahan kondisi kehidupan.
Nah, dan seiring bertambahnya usia. Jadi tidak berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi. Jadi bukan karena kontrasepsi jadi gemuk Pak ya? Nah, ya itu. Jadi kebanyakan selama ini yang disalahin suntikannya nih. Ini gara-gara suntik KB 3 bulan sekarang jadi bangkak. Cocok aku aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi nih Bu, ini yang sangat penting juga nih. Iya. Katanya nih, penggunaan alat kontrasepsi dapat mengganggu kenyamanan hubungan suami istri. Nah, ini nyaman dalam bentuk apa? Nah, ya, ini, Pak, ya? ini. Nah, jadi faktanya itu tidak ada pengaruh Betul. kontrasepsi terhadap kenyamanan hubungan suami istri. Nah, itu mungkin hampir sama dengan pertanyaan Ibu tadi. Iya. Ya. Jadi tidak ada pengaruh ya, yang namanya berhubungan suami istri ya rasanya seperti itu, tidak ada hubungannya dengan kontrasepsi Pak ya. Mau pakai suntik, mau pakai implan, itu tidak ada berpengaruh terhadap kenyamanan. Tetap nyaman intinya gitu Pak ya. Pakai kontrasepsi apa aja tetap nyaman berhubungan suami istri. Betul Bu, karena mau nagih terus. Gak ada kalau nggak nyaman, biasanya kalau tidak nyaman kan pastinya nggak mau lagi. Betul. Kan gitu. Nah iya, ini kalau mungkin berhubungan dengan kenyamanan berhubungan suami istri nih Pak ya, kita sering dapat ini juga di masyarakat ini untuk alat kontrasepsi IUD. Nah ini juga masyarakat kita banyak yang enggan menggunakan kontrasepsi IUD ini, salah satu alasannya mereka adalah karena takut mengganggu pada saat berhubungan suami istri. Nah itu juga mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi, mengganggu kenyamanan. Padahal kontrasepsi IUD itu dipasang secara tepat dan tidak mengganggu. Saya salah satu akseptor yang menggunakan kontrasepsi IUD dan alhamdulillah tidak ada gangguan dan tetap nyaman-nyaman saja ya Pak Fauzan ya. Artinya bapaknya nggak ada keluhan. Tidak ada keluhan Pak, seperti kata Pak Daya tadi. Nah terus Pak ya. Baik, rekan Iwan, kita sudah sampai di waktu kita saat ini. Ternyata hampir di akhir-akhir waktu kita, perbincangan kita malah tambah seru seperti itu ya terkait kontrasepsi ini. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini terkait kontrasepsi, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Pak Kadis? Baik, kita mengetahui sekali lagi bahwa untuk ber-KB kita perlu urun rembuk dulu dengan pasangan. Kemudian ke pemilihan kontrasepsi juga kita apa yang tepat bagi kita sehingga kita bisa merasa nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada dusta di antara kita, di antara pasangan begitu. Kemudian, nah dengan adanya kenyamanan ini akan menambah rasa bahagia kepada kita semua. Dengan rasa bahagia itu sendiri tentu akan memberikan gairah kepada kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menunjang perekonomian kita sehingga kehidupan kita akan lebih baik untuk menuju sejahtera. Sejahtera untuk kita semua ini adalah sangat penting. Sejahtera, sehat, bisa kita nikmati bersama dan tanpa ada gangguan. Kita Dinas P2KB P3A siap untuk melayani, menemani dan mengawal kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jangan lupa silakan datang ke markas besar kegiatan kita ini di Dinas P2KB P3A. Kami siap untuk melayani masyarakat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Insinyur Nur Hidayat, Kepala Dinas PG2KB P3A, juga Pak Fauzan dan Pak Nurdin serta Pak Sugeng Haryadi yang telah berkenan hadir di studio kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan rekan dengar Tuntung Pandang, tentunya kita berharap apa saja yang menjadi topik pembicaraan kita di pagi hari ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi Anda. Dan terkait Hari Kontrasepsi Sedunia tanggal 26 September nanti, kita juga mengajak kepada masyarakat semua untuk berperan aktif dalam rangka mensukseskan penggunaan kontrasepsi di Kabupaten Tanah Laut untuk menuju masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang semakin bahagia dan semakin sejahtera. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak dan rekan dengar Tuntung Pandang FM. Sampai di sini dulu Tanah Laut menyapa kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya dengan informasi-informasi yang lainnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.